Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Pak, yang terhormat kepada beberapa dosen penguji saya, yaitu Pak Haji sebagai dosen penguji saya yang pertama, kemudian Bapak Suzuki sebagai dosen penguji kedua, kemudian ada Pak Adam sebagai dosen penguji saya yang ketiga. Saya ingin mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya, atas kesediaannya dari Bapak dosen penguji yang telah menguji saya pada hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Serta saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Bagus, yang telah membimbing saya dalam mengerjakan laporan skripsi ini. Mohon izin Pak, untuk saya ingin mempresentasikan atau mendemokan dari hasil revisi seminar isi saya. Nah, berikut ada lembar revisi seminar isi yang diberikan kepada saya pada hari dan tanggal tersebut. Berikut ini adalah lembar revisi yang original atau yang ditulis langsung oleh dosen penguji, yaitu Pak Adam. Kemudian di sini bisa dapat dilihat ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu menambahkan aplikasi serta laporan dari Pak Adam. Grafik jadi satu agar bisa dibandingkan, menambahkan grafik maksudnya. Kemudian ada trend moment, diberikan grafik, kemudian dihitung error masing-masing metode. Kemudian poin yang kedua yaitu dari Pak Haji, perbaiki penulisan, kemudian tambahkan dan catatan penulis. Yang poin yang ketiga antara lain perbaikan penulisan dari Pak Suzuki. Kemudian saya juga membuat atau merangkum poin-poin apa saja untuk lebih lengkapnya yang saat saya seminar isi saya catat, kemudian saya lampirkan di lembar revisi seminar isi saya yang sebagai catatan saja supaya lebih lengkap dan poin-poinnya dapat terlihat semua. Kemudian ada 7 poin dari Pak Haji, 5 poin dari Pak Suzuki, dan 3 poin dari Pak Adam. Kemudian langsung saja untuk saya mendemokan atau mempresentasikan dari hasil revisi saya. Yang pertama dari Pak Haji, yaitu menambahkan MAPE atau MAPE total pada aplikasi pada halaman perhitungan metode trend moment. Oke, langsung saja ke aplikasi saya. Pertama-tama mungkin masukkan dulu username dan passwordnya admin. Kemudian ketika sudah berhasil, revisinya terletak pada perhitungan trend moment, yaitu misalkan pilih dulu produknya. Nah, menambahkan perhitungan MAPE total pada aplikasi. MAPE total dari trend moment yakni 16,13%. Berikut adalah MAPE totalnya. Karena sebelumnya sudah ada MAPE per periode prediksinya. Jadi menambahkan MAPE, MSE, MAD dari total perhitungan trend momennya. Kemudian poin yang kedua yaitu perhitungan error dalam aplikasi pada halaman kedua metode yang ditampilkan yang sama. Perhitungan error. Kemudian pada revisi poin yang kedua ini adalah yaitu disamakan, yaitu perhitungan errornya, yaitu MAPE-nya per periode ada serta hasil akurasinya. Kalau di trend moment seperti ini. Kemudian di peramalan metode saya satu lagi yaitu simple moving average. Nah, sebagai berikut revisinya. Saya sudah menambahkan yaitu pada MAPE dan akurasi sama seperti trend moment. Jadi sudah sama untuk perhitungan errornya dari kedua metode dalam aplikasi tersebut. Poin yang pertama sudah, yang kedua sudah. Kemudian revisi yang ketiga yaitu mengganti nama admin pada aplikasi menjadi sales dan marketing sesuai dengan divisi pada perusahaan. Sebagai berikut, yaitu sudah saya ganti dari admin menjadi sales dan marketing sesuai pada divisi perusahaan. Kemudian yang keempat
yaitu revisinya terletak pada laporan, yaitu jenis pengutipannya harus sama. Hal ini terdapat pada bab 2 yaitu sebagai berikut. Pada landasan teori seperti berikut Pak, saya sudah samakan. Jadi ada penulisnya atau yang punya jurnal tersebut, kemudian ada tahun terbitnya, kemudian ada halamannya, kemudian dan seterusnya seperti ke bawah. Saya sudah menyamakannya untuk mengutipnya, baik itu gambar maupun pengutipan dari sebagai berikut. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin yang nomor 5, revisi yang kelima, simbol bulat untuk urutan pada laporan tidak diperbolehkan. Tadinya saya menggunakan urutan bulat itu sebagai urutan, yaitu pada perhitungan metode trend moment. Pada trend moment itu perhitungannya ada di bab yang keempat, yaitu pada metode simple moving average, itu benar tetap di bab 4 sebagai berikut. Tadinya saya menamakannya atau mengurutkan perhitungan bulannya ini. Tadinya saya menggunakan simbol bulat yang ini, tapi saya sudah ganti menjadi poin ABC dan seterusnya karena simbol bulat tidak diperbolehkan saat saya melakukan presentasi di seminar isi. Kemudian poin yang ke-6 atau revisi yang ke-6 dari Pak Haji, yaitu gambar yang terdapat pada laporan diberikan deskripsi. Nah, pada laporan ini juga saya sudah melengkapi deskripsi dari gambar-gambar yang ada, seperti gambar 416 ini saya sudah memberikan deskripsinya, 415 dan seluruh gambar yang ada di laporan skripsi saya sudah memberikan deskripsinya. Kemudian seperti berikut sudah diberikan deskripsinya Pak. Kemudian poin yang ke-7 atau revisi yang ke-7 dari Pak Haji, yaitu bahasa asing pada laporan atau bahasa Inggris dan lain-lain pada laporan skripsi dibuat miring atau italik. Saya sudah membuatnya menjadi italik seperti pada abstrak ini yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, sudah miring atau sudah italik, dan seterusnya juga semua saya sudah ganti. Untuk bahasa asing dari revisi dari Pak Haji, dari ke-7 poin tersebut sudah saya demokan Pak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada revisi dari Pak Suzuki, yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama, memperbaiki abstrak. Memperbaiki abstrak ini terdapat yaitu perbaikannya pada laporan, di mana abstrak saya ini tadinya masih belum mengkerucuti atau mengenai masalah dan lain-lain, sifatnya masih terlalu umum atau kurang tepat. Jadi Pak Suzuki menyarankan saya untuk memperbaikinya, di mana di abstrak tersebut terdapat latar belakang masalah, metode, dan hasil seperti berikut. Latar belakangnya, kemudian ini masalahnya, di mana perusahaan dapat masalah yaitu oversupply, penumpukan barang. Kemudian ada metodenya juga, metodenya dari jenis data yang irregular, maka metode yang dipilih yaitu peramalannya yaitu metode simple moving average dan metode trend moment. Kemudian ada hasil pengujiannya, yaitu dari kedua perhitungan metode tersebut atau dari pengujian dari penggunaan kedua metode tersebut diperoleh nilai MAP-nya yaitu mean absolute
percentage errornya sebesar 18,07 simple moving average atau sebesar 0,1807 sekian, sedangkan metode trend momennya memperoleh nilai mean absolute percentage error atau nilai MAPE-nya sebesar 16% atau 0,16 sekian, sehingga metode yang paling tepat untuk meramalkan penjualan produk pada penelitian saya, tempat penelitian saya, yaitu PT HDI atau Harmoni Dinamik Indonesia, adalah metode yang paling tepat, yaitu metode trend moment, karena nilai MAPE-nya paling kecil, jadi akurasinya lebih tepat, lebih akurat, mendekati aktual penjualannya. Kemudian dari abstrak ini juga ada kesimpulannya dengan aplikasi ini. Jadi diharapkan dapat membantu PT HDI dalam memprediksi penjualan agar lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian poin yang kedua atau revisi yang kedua dari Pak Suzuki, yaitu pada daftar isi pada laporan diperbaiki, tidak boleh ada daftar gambar dalam daftar isi. Tadinya pada sebelumnya ini, pada halaman daftar isi saya mencantumkan daftar gambar di dalam daftar isi ini. Ternyata hal itu tidak diperbolehkan, dan saya juga sudah memisahkannya, daftar gambar menjadi daftar gambar sendiri, tidak diinputkan ke dalam daftar isi, sudah dipisah dan tidak ada daftar gambar di dalam daftar isi. Kemudian poin yang nomor 3, tabel-tabel pada laporan skripsi dideskripsikan. Saya juga sudah membuat revisinya, di mana sebelumnya pada tabel tidak ada deskripsi, kemudian saya sudah memberikan deskripsinya seperti berikut. Tabel supplier digunakan untuk menyimpan data dan lain-lain. Kemudian pada tabel 32 ini, di mana tabel tersebut terdapat kolom nama, tipe, ekstra, dan seterusnya. Saya sudah memberikan deskripsinya pada seluruh laporan skripsi saya. Kemudian poin yang keempat, yaitu gambar yang tidak bergaris pada di laporan diberikan border. Tadinya saya masih ada beberapa gambar yang belum saya berikan border, seperti pada gambar ini, gambar tampilan halaman pengujian. Nah, tadinya saya belum memberikan border, dan masih banyak yang belum menggunakan border, tapi saya sudah melakukan revisinya, di mana gambar tersebut saya sudah memberikan border-bordernya seperti berikut yang saya tampilkan. Kemudian poin yang kelima atau revisi yang kelima, yaitu halaman lampiran yang berisi coding pada laporan diberikan nomor per baris. Jadi per barisnya diberikan nomor-nomor. Saya juga sudah melakukannya. Baik, sekian dari revisi dari poin-poin yang Pak Suzuki berikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada revisi dari Pak Adam, ada 3 poin, di mana poin yang pertama yaitu menambahkan grafik pada perhitungan peramalan trend moment seperti yang ada pada halaman perhitungan metode SMA. Saya juga sudah menambahkannya saat saya seminar isi, dikarenakan grafiknya hanya ada pada halaman perhitungan metode simple moving average. Grafik ini, di mana halaman pada metode trend moment grafiknya belum ada. Jadi saya sudah melakukan revisinya untuk menambahkan grafik pada halaman perhitungan trend moment. Selanjutnya yaitu revisi yang kedua atau poin yang kedua, menambahkan halaman yang berisi grafik peramalan dari kedua metode agar dapat dibandingkan. Nah, saya juga sudah menambahkan halaman grafik perbandingan. Pilih produknya, klik proses, kemudian akan tampil dari grafik perhitungan peramalan SMA, simple moving average, dan metode trend moment. Dapat dilihat sebagai berikut. Ada aktualnya atau data yang nyata, data penjualan aslinya sebelum dilakukan peramalan. Kemudian ada peramalan SMA yang warna hitam. Kemudian yang warna hijau yaitu peramalan trend moment. Dapat dilihat dari grafik tersebut sudah dapat dibandingkan hasil perhitungan peramalannya
bahwa perhitungan peramalan trend moment ini lebih stabil, peramalannya lebih statik sifatnya dibandingkan dengan simple moving average yang sesuai dengan namanya yaitu rata-rata bergerak. Jadi data peramalannya itu mengalami lonjakan yang sifatnya agak dinamis, tidak statik seperti trend moment. Kemudian ada data aktualnya di mana dapat bisa dilihat. Kemudian yang terakhir, revisi yang terakhir yaitu pada kata pengantar Pak Ade sebagai Dekan Fakultas Teknik. Pada revisi atau poin yang ketiga dari Pak Adam ini, saya juga sudah melakukan revisinya, yaitu terletak pada kata pengantar pada laporan skripsi saya. Kata pengantar di mana yang poin kedua ini tadinya Bapak Dr. Ade Supriyatna ini STMT selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, di mana hal tersebut keliru, makanya saya disuruh melakukan revisinya mengganti menjadi Dekan Fakultas Teknik Universitas Darul Sada. Saya sudah melakukan revisinya pada laporan skripsi saya. Demikian Pak, revisi atau presentasi atau demo dari revisi yang dapat saya sampaikan. Saya sudah melakukan poin-poin revisinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi dan ataupun demo dari revisi seminar isi saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.